1684 itu Kesultanan Sumbawa dengan Selaparang itu masih satu kesatuan, dan pada masa-masa akhir itu ada Raja Selaparang, itu adalah merupakan Kesultanan Sumbawa yang dengan nama kalau tidak salah dia Pamayang kalau tidak salah, dan itu dibenarkan oleh Zakaria ya. Kalau kita baca itu dalam Memorian par Banjarmasin, itu ada di situ disebutkan bahwa pada kalau tidak salah pada tanggal 18 Safar tahun 1051 Hijriah atau pada tahun 1641 itu terjadi perebutan kekuasaan Karangasem atas Selaparang. Itu memang membenarkan bahwa dulu itu Sumbawa dan Selaparang itu adalah satu kerajaan, satu kerajaan. Bahkan terakhir yang menjadi raja Kesultanan Sumbawa itu adalah putra Selaparang. Apa yang mencirikan orang Sumbawa itu dari dialek, dari bahasanya? Apa yang mencirikan orang Sumbawa itu dari dialek, dari bahasanya, linguistiknya? Apa kira-kira yang bisa membuktikan lagi? Iya, untuk menelusuri sejarah suatu masyarakat dalam studi linguistik dari sisi kebahasaan, dari ilmu bahasa, ada suatu ilmu yang disebut dengan linguistik historis. Linguistik historis ini mengkaji tentang bisa asal-usul dari segi bahasa, mengelompokkan bahasa-bahasa yang diasumsikan berkerabat, kemudian mencari tanah asal bahasa itu, pusat persebarannya di mana, lalu kemudian bagaimana bahasa itu menyebar ya. Nah, itu studi linguistik historis. Nah, lalu kemudian apa yang digunakan untuk melakukan itu? Dalam studi linguistik historis ada yang disebut dengan metode leksikostatistik dan metode inovasi bersama namanya. Jadi metode leksikostatistik ini sifatnya kuantitatif. Jadi di mana di situ metode leksikostatistik itu berpegang pada kosakata dasar. Dasar. Jadi pada prinsipnya dalam kosakata dasar itu dia punya beberapa asumsi bahwa semua bahasa di dunia itu memiliki suatu perangkat kosakata yang sulit sekali berubah, yang dalam linguistik historis itu disebut sebagai kosakata dasar. Nah, itu awalnya dari 100 kemudian menjadi 200 ya. Nah, kosakata dasar inilah yang kemudian digunakan untuk menelusuri keasalan, kemudian tingkat kekerabatan bahasa-bahasa itu. Nah, sekarang itu dari sisi kuantitatif ya. Nah, asumsi lain bahwa kosakata dasar ini itu dia berubahnya itu hanya 20% dari setiap 1000 tahun. Setiap 1000 tahun dan itu dan itu berlaku untuk semua bahasa. Dan metode ini sebenarnya dibuat oleh Swades ketika beliau meneliti bahasa di Indian, ada 1000-an bahasa yang dikaji karena kelimpahan data, lalu kemudian mencoba membuat rumus tentang pengelompokan bahasa ini. Nah, itulah dasarnya untuk melihat hubungan kekerabatan bahasa-bahasa ini. Nah, sekarang dengan berlandaskan aspek kuantitatif itu saya mencoba melihat mengambil data-data kebahasaan. Data kosakata dasar yang saya maksud itu sama pada semua bahasa, misalnya kaki, tangan, yang sulit berubah ya, mata, matahari, gunung, gigi juga ya masuk, kemudian laut, sungai itu masuk dalam kosakata dasar sekitar 200 dan di samping itu kosakata budaya ada sekitar 5 sampai 800 ya, dan ini kosakata yang relatif lebih mudah dan biasanya dipakai untuk sebagai penunjang saja kosakata budaya ini, dan kosakata ini relatif lebih mudah berubah. Nah, secara kuantitatif, saya mengumpulkan data di hampir 10 daerah pengamatan itu. Karena setelah saya turun lapangan ada sekitar 10 daerah daerah kantong Sumbawa di Lombok itu. Turunannya itu di Rempung itu ada Rempung Gubuk. Ada Rempung Gubuk ya. Kemudian di Jantuk ada Jantuk Gubuk. Itu sebagai pecahannya. Kemudian di Kuang Brora juga ada Kuang Derek. Kuang Brora, Kuang Derek. Nah, itu jadi dari 10 itu ternyata setelah saya lihat presentasi kekerabatannya, rupanya memang benar.
bahwa komunitas-komunitas itu Karang Taliwang, Rempung, Kuang Brorah, ya, Dasan Baru, Kuang Deri, kemudian Siren di Rumbu itu, kemudian Jantuk Gubuk, Kembang Kerang itu orang Sumbawa. Itu ditandai oleh tingginya persentase kekerabatan antara komunitas-komunitas itu dengan komunitas Sumbawa yang ada di Pulau Sumbawa dengan kisaran persentase sekitar 83 sampai 90%. Wah, cukup tinggi. Dengan jika dibandingkan dengan bahasa Sasak hanya mencapai sekitar 45 sampai sekitar 50% tingkat kekerabatannya. Jadi sangat tinggi hubungan kekerabatannya secara kuantitatif. Jadi, bukti-bukti leksikostatistik itu yang boleh dikatakan cukup meyakinkan, karena didukung oleh bukti kualitatif. Bukti kualitatif berupa yang disebut dengan inovasi bersamanya. Ada ciri-ciri bersama yang menandai komunitas itu sama dengan komunitas Sumbawa yang ada di Sumbawa. Ya. Misalnya untuk menyatakan mana ayam. Ya. Ayam kalau bahasa Sasaknya manuk. Manuk ya. Ayam, manuk. Kalau Sumbawa ayam. Ya, ayam. Jadi hampir di semua daerah kantong itu merealisasikan makna ayam itu ayam. Ayam. Kalau Sumbawa juga ayam. Untuk makna darah, kalau Sasak apa darah? Darah. Nah, saya udah ngerti bahasa Sasak. Kalau darah, bahasa Sasaknya apa? Darah itu darah ya? Darah. Kalau bahasa Sumbawa geti. Geti ada juga kita. Ya, ada geti. Darah yang sudah membeku. Ya, ini kan arti yang umum ya, arti yang umum. Jadi semua daerah kantong itu merealisasikan bentuk geti untuk makna darah. Dan banyak bukti-bukti kualitatif lain yang menunjukkan bahwa mereka memang komunitas Sumbawa. Jadi cukup menarik kalau sampai 80% Bang Dokter ini. Ya, sampai 90 rata-rata hampir 90 yang hanya daerah-daerah tertentu misalnya yang tingkat ketahanannya rendah seperti Karang Taliwang dan Kembang Kerang agak sedikit rendah ya. Mungkin nanti kita uraikan lagi. Jadi ibaratnya nih kalau dengerin ada orang lain ngobrol itu kayaknya kita udah bisa nangkep ini teman saya. Ini memang sedikit berbeda ini Bang Dokternya antara di Lombok dan di Sumbawa. Kalau di Sumbawa, kalau seperti kita bedakan bahasa di Lombok yang ada 4 kurang lebih dialek gitu. Kalau di Sumbawa kira-kira bisa dipetakan jadi berapa dialek dia? Iya, di hasil penelitian Prof Masun itu ada 4 dialek. Nah, berdasarkan klasifikasi Prof Masun itulah kemudian kami menelusuri asal-usul dari 10 daerah kantong tadi itu. Ternyata memang jelas bahwa ternyata setelah ditelusuri bahwa itu benar orang Sumbawa, lalu saya mencoba menelusuri Sumbawa mana, kan lebih jauh kan? Betul. Sumbawa mana? Nah, tadi kan dikatakan dalam buku dialektologi diakronis sebuah pengantar tahun 95 diterbitkan oleh Gajah Mada Press karangan Prof Masun, kemudian di disertasinya tahun 94 bahwa itu tadi bukan orang Taliwang katanya, tapi orang Jerewe. Tetapi rupanya itu komunitas Taliwang menurut saya dari data yang saya kumpulkan. Apa buktinya? Buktinya bahwa ternyata dari segi kualitatif ini ternyata ada banyak leksikon-leksikon yang menandai bahwa kosakata yang digunakan oleh penutur etnis Taliwang itu memang dari Taliwang. Misalnya pukul. Menyatakan makna pukul di Karang Taliwang pukil. Misalnya kalau dialek Jerewet pukul. Kalau dialek Sumba Besar pukil. Kalau apalagi tahun tahun itu tin. Kalau mungkin agak sedikit mirip dengan Sumbawa Besar dialek Taliwang, tetapi kalau dialek Jerewet tun untuk tahun. Untuk tahun lumayan berbeda ya. Jadi bukan dari Jerewe dia. Kalau di hari Jerewe seharusnya muncul tun di Karang Taliwang. Seharusnya muncul bentuk itu. Kemudian untuk makna di mana? Untuk makna di mana? Mana itu munculnya di Karang Taliwang itu token. Kalau seandainya kita katakan berpenutur dialek Sumba Besar, maka seharusnya muncul bentuk pang atau di makna di tadi itu. Jadi seharusnya pang yang muncul.
Oke, jadi berdasarkan itu bahwa kalau menurut nih Bang Dokter, mungkin bahwa lebih kuat ya memang Taliwang gitu ya. Iya, orang Taliwang memang aslinya Taliwang. Nah, ciri-ciri itu juga ditemukan juga pada daerah kantong Rempung. Jadi Rempung ya, Rempung. Kemudian karang Taliwang itu memang dari Taliwang karena ciri-ciri unsur bahasanya itu persis dengan dialek Taliwang dengan ciri tadi ya. Dan itu ciri-cirinya itu kan diambil dari klasifikasi yang dibuat oleh Prof. Masun sendiri. Dan memang dalam studi linguistik historis itu ada istilah pengamatan sekilas untuk membuat proposisi atau pernyataan terhadap suatu fakta bahasa yang berkaitan dengan pengetahuan bahasa itu. Makanya tadi wajar apabila ada kekeliruan ya, karena memang belum dilakukan studi oleh Prof. Masun secara spesifik. Jadi itu dia memang dari Taliwang, di Rempung dari Taliwang. Hanya yang Kuang Brora, kemudian Dasan Baru itu asalnya dari Jereweh, termasuk Jantuk, Kalau Siren itu boleh dikatakan itu berpenutur, itu mereka dari air suning mereka. Kalau kita melihat klasifikasi Masun itu berada di daerah transisi itu antara kita mau golongkan ke dialek Taliwang atau dialek Sumba Besar, itu agak campur-campur, sehingga saya menduga wilayah itu orang yang datang di tahap pertama ya, termasuk Kembang Kerang itu pada masa awal itu berpenutur dialek Sumba Besar itu di Kembang Kerang. Dan menariknya di Kembang Kerang itu daerahnya maju kan agak jauh itu, dan itu tepatnya di Kembang Kerang Daya, desa Kembang Kerang Daya, disitulah komunitasnya. Nah, di situ ada pondok pesantren dan ada perguruan tinggi di situ. Itu hal yang menarik ya, di situ. Itu sampai di situ. Jadi wajar mungkin pada tahap pertama itu mungkin ketika perang Sumbawa Bali dan termasuk Sasak dulu itu terjadi semacam mungkin terjadi pergeseran wilayah sampai ke sana wilayahnya karena akibat peperangan itu. Betul. Saya pikir itu. Sangat menarik ternyata nih. Jadi kalau kita kaji dari segi historis linguistik tadi ternyata bisa juga nih ditarik bahwa ini daerah ini dari mana gitu. Jadi pemetaan yang sudah dilakukan oleh nih Abang Dokter yang fokus ini di linguistik ini penelitiannya keren-keren. Nah, nih sekarang ini saya ingin tanya, sebagai orang Sumbawa yang lama sudah di Lombok ini, kira-kira gimana Bang Dokter melihat budaya Sumbawa versi kekiniannya ini? Nah, kan generasi Bang Dokter yang udah generasi 70-an ke sini ya, yang mulai segitu. Gimana kira-kira melihat perkembangan atau akulturasi budaya Sumbawa yang ada di Pulau Lombok? Iya, jadi memang kalau saya lihat dari sisi bahasa bahasa, memang karena mereka sudah lama di sini, memang ada beberapa wilayah yang boleh dikatakan yang mendapat pengaruh kuat dari budaya Sasak itu ada di wilayah Karang Taliwang dan Kembang Kerang. Artinya mereka lebih banyak menerima budaya Sasak dan juga di Kembang Kerang. Mengapa? Karena masuk akal menurut teman saya, karena mereka berada di pusat ibu kota provinsi dan juga kota Mataram tuh. Sehingga gempuran budaya secara nasional dan juga secara lokal juga akan lebih kuat. Itu. Kalau Kembang Kerang memang jauh, tetapi harus diingat di sana itu ternyata pemukiman mereka itu berdampingan dengan masyarakat Sasak, karena di situ ada 4 dusun kalau tidak salah yang mengelilingi dusun Mamben Daya itu, itu yang banyak yang mengelilingi dan hampir berbaur di situ. Ini yang mendapat pengaruh kuat, dan sisanya itu ada pengaruh sedang. Pengaruh sedang itu yang di Rempung, kemudian di Jantuk, Kuang Brora, Dasan Baru, termasuk Siren. Siren itu termasuk komunitas Sumbawa yang boleh dikatakan masih kuat bertahannya, karena kalau kita melihat di situ dia diapit hampir tidak ada jarak antara dusun Siren itu dengan dusun-dusun di sekitarnya yang berbahasa Sasak. Berbahasa Sasak masuk kuat. Nah, sekarang bagaimana wujudnya? Jadi mereka karena sudah lama, kalau kita menghitung sejak tahun, kalau kita asumsikan datang pada abad ke-17, maka hampir 300-400 tahun mereka di sini kan. Maka
kita wajib mengakui bahwa unsur-unsur bahasa Sasak itu sudah banyak diterima oleh penutur Sumbawa di Lombok misalnya. Nah, pola penerimaan itu adalah ada unsur bahasa Sasak yang diserap dan tanpa diubah sama sekali. Wujudnya utuh. Misalnya untuk menyatakan makna gelas. Apa gelas bahasa Sasaknya? Gelas bahasa Sasaknya lumur kan? Lumur ya lumur. Jadi di beberapa tempat itu lumur itu termasuk yang hampir keseluruhan ya menggunakan lumur. Kalau Sumbawa gelas ya gelas. Sumbawa. Jadi lumur kan kosakata bahasa Sasak. Kosakata Sasak. Nah, itu bentuk adaptasinya. Kemudian untuk menyatakan mana anjing. Anjing acong. Kalau Sumbawa kan asu. Ya, meskipun Jawa itu juga. Iya, Jawa juga karena memang kita berkerabat dengan Jawa ya. Berkerabat dengan Jawa. Betul. Itu. Jadi itu pola adaptasi peminjaman yang sifatnya diserap kemudian tidak diubah sama sekali, diambil langsung. Utuh berarti itu ya. Kemudian ada juga bahasa Sasak diambil leksikonnya, kosakatanya. Lalu kemudian diubah sesuai dengan kaidah dalam bahasa Sumbawa. Meskipun kaidah itu muncul pada dalam beberapa dialek dalam bahasa Sasak ya. Misalnya kosakata cacing dalam bahasa Sasak itu secara umum bahasa Sasak standar itu longe kan? Longe. Di daerah sana karena Sumbawa itu pada posisi akhir fonem A itu cenderung dipertahankan menjadi A. Meskipun dalam bahasa Sasak tertentu itu ada longa juga, misalnya di Sasak AA di Bayan. Itu longa. Di semua daerah yang meminjam itu mempertahankan kaidah Sumbawa itu longa munculnya, tidak lunge. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian contoh lain ada juga bentuk yang baster namanya. Bentuk baster itu dua kata yang gabung gitu kan. Baster campuran. Campuran itu satunya leksikon Sasak, satunya leksikon Sumbawa. Misalnya Nde itu kan bahasa Sasak kan? Tidak bahasa Sasak. Semal bahasa Sumbawa sebenarnya Ndek semel kah? Ndek semal. Nah, Ndek semel itu sebenarnya itu banyak itu yang sifatnya baster itu banyak. Banyak. Jadi itu bentuk adaptasi orang Sumbawa di Lombok. Tetapi selain bukti-bukti bahasa tadi sebenarnya ada bukti-bukti non kebahasaan yang saya jumpai di lapangan. Misalnya dari segi rumah bentuk arsitektur rumah. Meskipun sudah banyak pengaruh Sasak ya, misalnya berubah bukan pengaruh Sasak ya, mungkin karena kemajuan peradaban juga ya, lebih praktis membuat rumah dari tanah atau dari menjadi rumah batu kan. Tapi di beberapa pemukiman, misalnya di Kuang Brora, kemudian di Jantuk, itu masih banyak rumah panggung Sumbawa. Sekarang pergi masih banyak di Jantuk. Kemarin saya pergi di Jantuk masih banyak di dalam-dalam pakai Sumbawa, dan bahkan rumah yang bertipe seperti di Jantuk itu sudah tidak ada di Sumbawa dan sudah ketinggalan zaman lah. Di Sumbawa itu masih ada di Jantuk pakai dinding bambu kan. Itu masih dominan pakai dinding bambu. Kalau di Sumbawa sudah diganti dengan papan, setidak-tidaknya sudah dengan papan, sudah hampir jarang lah. Malah lebih kuat di sini nih, Jantuk nih mempertahankan. Masih Jantuk. Memang Jantuk itu persentase dengan Sasaknya sangat rendah. Sangat rendah artinya memang mereka pemertahanan bahasanya tinggi karena memang pertama selain secara geografis mereka agak sedikit jauh dari lingkungan penutur bahasa Sasak. Juga secara administratif mereka adalah satu kesatuan desa yang mandiri. Itu. Itu yang membuat salah satu itu kuat nih. Betul. Itu yang penanda non bahasa. Penanda lain itu adalah misalnya kita temukan di Rempung ya. Saya melakukan wawancara tahun 2002 itu dari toko di Rempung itu. Saya lihat di ornamen di dinding-dindingnya itu rupanya beliau rumahnya sudah rumah batu, sudah modern kan, modern, tetapi rupanya alat-alat untuk produksi pertanian kalau orang Sumbawa manen, kalau bisa semata itu panen padi, itu ada alat-alat yang digunakan zaman lampau untuk memotong itu yang biasa digunakan oleh komunitas Sumbawa, sengkol, apa namanya saya lupa, rangap masih ada di sana, masih ada. Itu kita temukan di
dirempung. Nah itu, nah itu salah satu penanda non kebahasaan. Ini cukup menarik ini ya. Jadi kalau secara utuh mau di linguistik tadi, linguistik historis dari kebendaan rumah, kemudian alat-alat pertanian ternyata cukup banyak dan di Jantuk ternyata keren banget. Mampu bertahan. Mampu bertahan. Mandiri ini komunitas Sumbawa betul-betul mandiri di situ sehingga mempertahankan sampai ke bahasa itu paling tinggi mungkin di sana ya. Paling tinggi kuat. Kalau tidak salah dia paling rendah tingkat kesamaannya dengan Sasak sekitar 45%. Kalau yang lain ada 46, 47 sampai 50, itu paling tinggi 50 50%. Sangat menarik. Jadi membahas bahasa ini dari segi yang sudah diteliti nih Bang Dr. Burhanuddin, ini adalah persebaran. Dan menurut penelitian Bang Dokter ini udah ketahuan ini komunitas-komunitas yang ada di Pulau Lombok gitu. Nah terakhir Bang Dokter nih, saya sekarang ini menetap di Mataram nih. Ini kita tidak ingin memotret yang Karangtaliwang ya. Yang kita ingin memotret yang tersebar Nah, gimana komunitas Sumbawa ini kira-kira mempertahankan atau apakah ada momen-momen tertentu untuk pertemuan, misalnya ada arisan kah atau apapun pertemuan budaya namanya yang ada di Kota Mataram yang mempersatukan yang ada di Pulau Lombok gitu. Jadi organisasi khusus untuk mengorganisasikan pemukiman tadi itu hampir tidak ada nggak ada. Tetapi kalau komunitas-komunitas Sumbawa yang merantau tadi secara individu datang ke Mataram untuk belajar, menimba ilmu pengetahuan, datang berusaha secara faktor ekonomi kan, mencari pekerjaan dan lain sebagainya, ada perkumpulannya dan sangat banyak dan yang perkumpulan yang paling tua itu boleh dikatakan Ikatan Keluarga Sumbawa IKS dan itu sudah profesional dan profesional sistem organisasinya. Maksudnya kita punya IKS itu namanya punya mobil ambulan untuk kesehatan. Kemudian sudah ada pemakaman untuk teman-teman IKS yang meninggal. Kemudian ada arisan rutin, ada arisan rutin dan memang rutin programnya. Kalau tidak salah ketuanya sekarang Pak Dr. Kiai Haji Subhan Hakim di dosen UIN Mataram. Dan kegiatannya lumayan intens. Di samping memang ada organisasi-organisasi lain yang memang tidak terkoordinasi lepas, misalnya ada Ikatan Keluarga Sumbawa Barat, Sumbawa Besar seperti itu. Jadi ada yang dan punya kesenian mereka punya itu. Ini sudah sejauh itulah. Menarik. Nanti jika ada kesempatan nih Bang Dokter kita kaji dari segi kesenian ini. Insyaallah siap. Kita kaji dari segi kesenian sebenarnya seperti apa, baik kesenian dari adat dan budaya ini seperti apa yang ada di Sumbawa, seperti apa yang sudah melebur atau melebur dengan budaya Sasak di sini. Itu apakah memungkinkan gitu adat di Pulau Sumbawa, kemudian dari segi bahasa tadi udah dikupas, bahkan udah diteliti, sangat keren, bahkan ada yang sampai 90% gitu. Nah, apakah mampu adat yang lain, ini adat Sumbawa, ini bertahan di Pulau Lombok seperti apa? Nah, mungkin nanti kita kaji pada kesempatan berikutnya ya. Ini sangat keren. Terima kasih Bang Dokter. Oke, sama-sama. Sharing Pak sangat Ketua, luar biasa. Keren, luar biasa ini. Saya sangat senang bisa berbagi dengan Pak Yusron. Siap. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih sekali lagi Bang Dokter sama-sama atas kesempatannya. Semoga di bahasa jurusan di kampus pasca sarjana di Unram sukses dengan amanah yang diemban. Amin. Oke, demikian sahabat YS Podcast semua yang bisa kami bahas. Banyak ilmu, banyak cerita menarik, banyak yang kita dapat pokoknya hari ini dari Bang Dokter kita ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, terutama yang ingin mengkaji, ada narasumber yang cukup kuat ini, cukup baik mengkaji terkait dengan budaya Sumbawa yang ada di Pulau Lombok. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.